Visi Indonesia Maju 2045 tentu sudah sering terdengar di telinga kita bahkan dunia. Tapi apakah yang ada di benak kita tentang visi Indonesia Maju? Tentu hal ini masih menjadi tanda tanya, akan seperti apa Indonesia nantinya. Dari sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah, kali ini kita akan membahas kemajuan tiap-tiap daerah di Indonesia, yang akan menantang ekonomi negara-negara di sekitar kawasan. Yang pertama adalah Kota Batam yang akan menjadi penantang negara Singapura. Dengan potensi yang dimiliki Kota Batam, tentu saja kota ini bisa diandalkan dalam menantang negara Singapura di tahun emas Indonesia. Sebagai salah satu pusat industri manufaktur di luar Pulau Jawa, Batam terus didorong untuk lebih maju dalam segala industri. Seperti jasa pelabuhan, keuangan, hiburan pariwisata, industri manufaktur, semikonduktor, dan masih banyak lagi. Letaknya yang berada di jalur strategis perdagangan dunia, akan membuat Batam dapat lebih cepat berkembang. Tentunya jika potensi ini dimaksimalkan dengan dorongan dari pemerintah pusat, Batam akan dapat menandingi dominasi Singapura di Selat Malaka. Yang kedua adalah Sumatera yang akan menjadi penantang Malaysia Barat dan Semenanjung Malaya. Pulau Sumatera sekarang sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat, terbukti dengan kota-kota besar yang semakin maju dan modern. Pusat-pusat industri manufaktur juga sudah mulai dibuka secara bertahap. Ukuran luas wilayah Pulau Sumatera yang begitu besar berbanding Malaysia Barat dan Semenanjung Malaya, akan menjadi modal besar dalam bersaing di segala bidang. Ditambah tipikal orang-orang Sumatera yang pandai berbisnis, tentunya akan sangat menarik untuk kita saksikan di tahun-tahun mendatang. Apalagi mengingat Malaysia adalah rival Indonesia, semangat bangsa ini tidak akan pernah surut untuk menantang dominasi Malaysia. Yang ketiga adalah Papua yang akan menjadi penantang gerombolan negara-negara di Oseania. Kali ini kita beranjak ke wilayah timur Indonesia yaitu Papua. Potensi sumber daya di Papua adalah salah satu yang terbesar di Indonesia. Semakin diberikannya perhatian pemerintah pusat pada Papua, sudah pasti akan meningkatkan booster semangat nasionalisme. Dan ini akan menjadikan modal besar bagi Papua untuk bangkit, menunjukkan kemampuannya dalam menoreh kemajuan. Untuk saat ini saja sebenarnya Papua sudah jauh lebih maju dibandingkan negara-negara Oseania. Namun jika lebih ditingkatkan lagi seperti adanya kota industri yang melalui perancangan matang, pastinya Papua bisa bersaing dengan Selandia Baru bahkan Australia. Mengingat sebenarnya Papua ada di jalur strategis, sebagai penghubung antara dua benua. Jika dapat memanfaatkan kondisi tersebut dengan maksimal, tidak menutup kemungkinan Papua akan menjadi raja di Oseania. Di lain sisi Papua juga akan membungkam negara-negara di sekitar, yang selama ini berusaha mengganggu ketentraman rakyat Papua Indonesia. Yang keempat adalah Sulawesi dan Kepulauan Maluku yang akan menjadi penantang Filipina. Dalam hal ekonomi, Filipina adalah negara yang bisa dibilang diam-diam menghanyutkan. Tidak banyak bersuara, tapi sesekali memberikan kejutan dalam hal ekonomi. Negara yang tidak terlalu mendapatkan sorotan ini sejatinya memiliki ekonomi yang stabil, serta menyimpan potensi yang besar. Namun kedua pulau berbentuk huruf K di Indonesia ini, juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Menuju era globalisasi, Sulawesi menunjukkan percepatan kemajuan yang sangat mengesankan. Pertumbuhan ekonomi yang sempat mencapai angka lebih dari 10% pada tahun 2008, membuktikan daerah ini dapat diandalkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Begitu juga dengan Maluku Utara yang menorehkan pertumbuhan ekonomi sangat impresif, dan menjadi daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia bahkan dunia. Kedua daerah andalan di Indonesia Timur ini kedepannya memiliki potensi ekonomi yang sangat menjanjikan. Ini disebabkan di daerah tersebut menyimpan kekayaan alam yang begitu melimpah untuk industri masa depan dunia. Dengan program hilirisasi dari pemerintah pusat, pastinya material berharga tersebut akan selalu dijaga dan dikawal secara ketat untuk menghasilkan pendapatan daerah yang maksimal. Jadi tidak mengherankan jika ekonomi Sulawesi dan Maluku akan dapat menandingi negara Filipina. Hati-hati, jangan main-main.
Karena pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara itu 27%. Pertumbuhan ekonominya sudah tinggi sekali, paling tinggi di dunia di Maluku Utara itu. Nggak percaya cek, mana ada pertumbuhan ekonomi sebuah provinsi 27%. Karena apa? Lompatan itu karena apa? Karena hilirisasi. Di situ ada industri smelter, yang nanti ini akan tumbuh lagi kalau smelter di sana, tambah industri yang turunan-turunan dari nikel itu, semua bisa dikerjakan di Maluku Utara. Yang kelima adalah Kalimantan yang akan menjadi penantang Malaysia Timur dan Brunei Darussalam. Hal ini tidak terlalu sukar, namun juga jangan dianggap remeh. Indonesia adalah negara yang memiliki luasan terbesar di Pulau Kalimantan, dengan jumlah persentase luasan hingga 73%. Sementara Malaysia 26%, serta Brunei Darussalam 1%. Walaupun sumber daya alam di Kalimantan sudah banyak dikeruk, namun potensi di wilayah ini masih sangat luar biasa besar. Menyambut Indonesia Maju 2045, Kalimantan mendapatkan perhatian yang cukup spesial, karena wilayah ibu kota negara akan berpindah ke pulau ini. Dengan berpindahnya ibu kota, tentu akan banyak fasilitas yang mengikuti untuk menunjang kemajuan daerah. Apalagi sekarang ekonomi dunia sedang mengarah pada ekonomi hijau, otomatis pemerintah akan sangat berhati-hati dalam mengelola ibu kota baru. Sesuai dengan komitmen negara pada dunia tentang kelestarian lingkungan, nantinya banyak industri di Kalimantan akan dibangun dengan konsep energi terbarukan dan modern. Tidak hanya sampai di situ, kota-kota besar di Kalimantan Indonesia juga sejatinya sudah sangat siap untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. Dengan begitu dapat dipastikan bahwa Kalimantan Indonesia dapat mengatasi ekonomi Sabah, Sarawak, serta Brunei Darussalam. Yang keenam adalah Nusa Tenggara Timur yang akan menjadi penantang negara Timor Leste. Nusa Tenggara Timur sekarang sudah menunjukkan kemajuan yang mengesankan. Bahkan jauh meninggalkan Timor Leste, dengan pendapatan daerah, lebih dari 4 kali lipatnya negara Timor Leste. Kedepannya Nusa Tenggara Timur atau NTT akan lebih diberdayakan lagi, sehingga menutup celah Provinsi Banten untuk lebih maju. Di NTT sendiri sudah banyak disiapkan industri-industri strategis yang menunjang keberlanjutan peningkatan pendapatan. Seperti industri pariwisata super prioritas, industri perikanan, industri sektor jasa pelabuhan, pertanian dan masih banyak lagi. Untuk itu NTT 2045 hampir dipastikan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Indonesia Timur, dan memiliki pendapatan daerah jauh lebih besar daripada Timor Leste. Yang ketujuh adalah Jawa yang akan menjadi penantang negara Asia Tenggara Daratan. Seperti Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Myanmar. Bonus demografi Indonesia nantinya akan terpusat di Pulau Jawa. Berbagai macam infrastruktur dan investasi perusahaan sedang diusahakan secara maksimal oleh pemerintah. Di tahun-tahun mendatang, akan banyak sekali perusahaan berskala internasional yang siap beroperasi penuh di Pulau Jawa. Ini bisa dibuktikan dengan banyaknya perusahaan yang mengadakan launching, serta peletakan batu pertama pendirian pabrik perusahaan. Ditunjang dengan industri-industri andalan di seluruh Indonesia di luar Pulau Jawa yang menyuplai bahan baku, kita harus yakin dan optimis, negara ini akan menyukseskannya. Dan jika Indonesia berhasil memanfaatkan bonus demografi pada tahun 2030-an, tidak diragukan Indonesia akan menjadi negara maju. Saat ini saja pendapatan domestik bruto Indonesia berada di peringkat 16 dunia, dan diprediksikan akan terus meningkat hingga peringkat 4 dunia. Lebih dari sepertiga angka pendapatan domestik bruto di ASEAN disumbangkan oleh Indonesia. Yang harus kita perhatikan di sini adalah, kalimat lebih sepertiga dari ASEAN. Yang artinya sedikit lagi kita akan mencapai setengahnya dari ASEAN. Dan jika kita mencapai angka setengahnya, maka Indonesia telah berhasil menandingi seluruh pendapatan domestik bruto dari gabungan seluruh negara di ASEAN. Untuk mencapai hal tersebut memang tidaklah mudah, karena negara-negara ASEAN juga sedang berlomba-lomba dalam kemajuan negara.
Namun juga tidak terlalu sulit jika kita bersatu dalam komitmen untuk terus maju. Kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berimbang di Indonesia jauh melebihi negara lain di Asia Tenggara, baik dari segi jumlah maupun komposisi. Untuk itu kita harus terus mempertahankan semangat dan sikap optimis, karena Indonesia emas itu nyata, di hadapan perjuangan rakyat Indonesia.